Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penghapusan piutang. Penghapusan piutang. Penghapusan piutang timbul karena adanya resiko piutang yang tidak dapat terbayar oleh debitur perusahaan karena berbagai alasan, misalnya pailit atau bangkrut, meninggal dunia, dan sebagainya. Semakin banyak piutang dagang yang diberikan, maka semakin banyak pula jumlah piutang yang tak terbayar. Dalam pencatatan jurnalnya, terdapat dua metode penghapusan piutang. Yang pertama adalah metode langsung atau juga direct method, dan yang kedua metode langsung atau juga dengan allowance method. Metode langsung. Dalam penerapan metode langsung, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadinya penghapusan piutang. Penerapan metode langsung memungkinkan adanya beban penghapusan piutang yang tidak relevan dengan periode terjadinya piutang. Metode langsung biasa digunakan dalam perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak banyak melakukan penjualan kredit. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penghapusan piutang menurut metode langsung adalah beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang pada kredit. Apabila piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan, namun kemungkinan akan dilunasi kembali, maka akan dicatat oleh perusahaan dengan jurnal sebagai berikut: piutang dagang di debit dan beban kerugian piutang pada kredit. Jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan melunasi utangnya, maka dibuat jurnal sebagai berikut: kas di debit dan piutang dagang pada kredit. Selanjutnya adalah metode langsung. Dalam metode ini, setiap akhir tahun dilakukan penaksiran dari jumlah piutang dagang yang kemungkinan tidak dapat ditagih untuk dibentuli akun cadangan kerugian piutang dengan mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Jika debitur menyatakan tidak dapat membayar piutang dan oleh perusahaan diadakan penghapusan, maka dilakukan pencatatan jurnal penghapusan dengan mengurangkan cadangan yang sudah dibentuk. Adapun jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang di debit dan piutang dagang pada kredit. Jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan menyatakan bersedia melunasinya, maka rekening piutangnya akan diaktifkan kembali dengan jurnal sebagai berikut: piutang dagang di debit, cadangan kerugian piutang pada kredit. Apabila debitur yang bersangkutan melakukan pelunasan piutang secara tunai, maka dibuat jurnal kas di debit dan piutang dagang pada kredit. Adapun salah satu contoh dari penghapusan piutang adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Sekar telah menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 20 juta. Pada tanggal 21 Januari 2021, diperoleh kepastian bahwa piutang kepada toko Meda tidak dapat ditagih lagi karena toko tersebut bangkrut. Manajemen PT Sekar memutuskan bahwa piutang sebesar 15 juta tersebut akan dihapus. Dalam pencatatan jurnalnya pada metode langsung, karena ini metode langsung, maka langsung dicatat pada tanggal 21 Januari 2021 dengan beban kerugian piutang di debit sebesar 15 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 15 juta. Sedangkan pada pencatatan jurnal di metode tidak langsung, pada tanggal 1 Januari 2021, beban kerugian piutang di debit sebesar 20 juta dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 20 juta. 21 Januari 2021, cadangan kerugian piutang di debit sebesar 15 juta dan pada kredit piutang dagang yaitu sebesar 15 juta. Ya.